Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Johan. Selamat bergabung di channel Faith. Channel ini saya siapkan untuk saya bisa berbagi ya tentang apa yang saya peroleh, dari iman Kristen yang telah saya pelajari selama ini. Saya bukan seorang pendeta, saya hanya jemaat biasa. Cuma ada hal-hal yang saya rasa perlu saya sharekan ya. Apakah saudara itu jemaat atau orang Kristen atau juga mungkin orang non-Kristen. Karena menurut saya apa yang akan saya sharingkan ini tentunya berguna ya bagi saudara. Ya mungkin saudara meskipun sudah Kristen, ya bisa saja mungkin beberapa hal yang akan saya sharingkan ini terlewatkan oleh saudara selama ini ya. Dan saya juga bukan akan menggurui ya, saya hanya akan sharing. Jadi apa yang saudara rasa, apa yang saya sharingkan itu adalah bagus dan benar adanya, silakan diambil. Tapi kalau sesuatu yang saya sharingkan itu tidak berguna, silakan dibiarkan ya, diabaikan aja. Jadi kalau berguna, silakan di-share juga kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Semakin banyak kita akan share kepada orang lain ya, tentunya semakin bagus dan bisa membuka pola pikir orang dengan lebih baik lagi. Oke, hari ini saya ingin men-share satu topik, yaitu tentang berbuat baik. Berbuat baik dan motivasi di sebalik berbuat baik tersebut ya. Menurut saya penting, ini saya coba sharingkan ya. Sekarang sebelum kita jelaskan lebih detail, pengertian dari berbuat baik itu apa ya. Berbuat baik itu tentunya yaitu melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang membutuhkan ya. Berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Jadi berbuat baik itu tidak selamanya dalam memberikan sesuatu yang dalam bentuk fisik ya, belum tentu ya. Bahkan kita menasehatin orang, yaitu juga sesuatu yang berbuat baik. Jadi tidak harus selamanya misalnya kita menyumbangkan sejumlah dana atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu baru disebut berbuat baik ya. Kita memberikan pengertian berbuat baik dalam skema yang atau skala yang lebih luas. Saya men-sharingkan apa yang saya dapat juga dari iman saya, juga ini merupakan sesuatu perbuatan baik ya. Jadi teman-teman, kita sudah ada satu pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dengan berbuat baik. Misalnya kalau kita membantu orang miskin ya, memberikan dalam sejumlah dana, membantu orang yang sedang kelaparan, orang yang ada bencana dan seterusnya. Apakah itu membantu dalam bentuk tenaga ya, uang dan lain sebagainya. Ya itulah yang dikatakan juga berbuat baik ya kepada sesama. Oke. Jadi kita udah paham apa yang dimaksud dengan berbuat baik. Baik, sekarang motivasi dalam berbuat baik itu apa? Maksudnya tujuan kita melakukan kebaikan itu sebenarnya apa? Karena tujuan dari kita berbuat baik itu ya, kalau tujuannya benar, itu pasti memberikan efek yang positif terhadap orang yang kita bantu atau juga terhadap diri kita sendiri ya. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, setelah saya pelajari ya, sebenarnya motivasi dalam melakukan perbuatan baik itu boleh kita kategorikan dalam dua kategori besar ya, yaitu kategori A dan kategori B. Kategori A itu apa? Yaitu seseorang yang melakukan kebaikan ya dengan motivasi untuk kepentingan diri sendiri ya, untuk kebaikan diri sendiri ya. Ini sepertinya agak lucu ya, mana ada orang melakukan kebaikan tapi untuk kepentingan diri sendiri. Nanti saudara ikuti penjelasan saya, saudara pasti akan setuju ya. Tanpa kita sadari selama ini kita melakukan kebaikan itu ternyata fokusnya untuk diri kita sendiri,
untuk kepentingan diri kita. Ya, apa itu? Ada beberapa ya motivasi yang bisa dikelompokkan melakukan kebaikan itu untuk motivasi diri sendiri. Ya, yang pertama, seseorang itu melakukan kebaikan untuk apa? Ya, yang pertama itu dia melakukan kebaikan agar dia mendapat pujian ya dari orang-orang. Apakah dari komunitasnya, dari teman, ya dari keluarga, atau dari masyarakat banyak. Ya, kita misalkan seorang yang suka melakukan baik ya kebaikan, pada umumnya yang lebih mencolok itu yaitu memberikan sumbangan. Ya, biasanya dalam jumlah yang cukup besar ya. Dan dalam memberikan sumbangan itu kadang-kadang juga namanya juga dicantumkan atau organisasinya dicantumkan dan seterusnya. Kalau demikian cenderung kita melakukan kebaikan ya seolah-olah kebaikan itu untuk orang yang menerima kebaikan itu. Tetapi imbalannya ya kita mengharapkan orang menghargai kita. Berarti kita melakukan kebaikan itu tujuannya juga untuk kepentingan kita. Ya, mungkin agar di dalam satu komunitas atau sosial keadaan sosial lingkungan sosial tersebut kita menjadi dihargai, ya, disegani, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita berbuat baik agar kita disegani, agar kita mendapat nama, agar kita mendapat pujian, ya, agar kita. Berarti itu apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk diri kita sendiri, agar kita dipuji, agar kita disenangi, dan seterusnya. Ya, nah, berarti motivasi melakukan kebaikan itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Salah satu contohnya tadi saya katakan yaitu melakukan kebaikan untuk mendapat pujian. Ya. Kedua, orang melakukan kebaikan untuk apa? Ya, salah satunya untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya, tanpa kita sadari, ya selama ini iman yang kita percaya, ya bahwa dengan melakukan kebaikan itu kita itu akan membersihkan dosa-dosa. Saudara pernah merasakan enggak pemikiran seperti itu sebenarnya saudara mengalaminya gitu? Ya, kenapa saudara ingin membantu orang? Ya, di tengah jalan ada nampak orang susah nyebrang jalan, orang tua dan lain sebagainya, ada Anda bantu, ya, nampak ada satu bencana, saudara dengan ringan tangan, ya, memberikan sumbangan, memberikan tenaga dan seterusnya. Ya, Anda lakukan itu dengan harapan ya agar dosa-dosa yang telah Anda lakukan selama ini itu dapat dibersihkan melalui perbuatan baik tadi. Benar ya? Banyak juga kita lihat ya orang-orang yang mungkin dalam mencari uangnya dengan cara-cara tidak halal, dengan menipu, kekerasan dan lain sebagainya. Ternyata setahun sekali mereka memberikan sumbangan yang sangat besar. Salah satu motivasinya agar dosa-dosa yang telah mereka kumpulkan selama 1 tahun ya melalui menipu dan lain sebagainya itu bisa dibersihkan dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, nanti kita akan bahas apakah perbuatan baik itu sebenarnya bisa membersihkan dosa kita atau enggak, tapi nanti di sesi lain. Yang sekarang ingin saya tekankan adalah bahwa seseorang itu melakukan perbuatan baik, buntut-buntutnya adalah untuk diri sendiri, yaitu membersihkan dosa-dosa dia. Ya, berarti orang yang menerima kebaikan itu sebenarnya hanya sebagai objek. Tujuan utamanya sebenarnya bukan di sana. Tujuan utamanya adalah untuk diri sendiri, yaitu dosa-dosa yang telah dia perbuat selama ini bisa dibersihkan, bisa dihapus melalui perbuatan baik. Saudara setuju atau enggak setuju? Sebenarnya banyak sekali ajaran-ajaran agama, ya, agama lain itu menyatakan bahwa dengan banyak berbuat baik itu perbuatan-perbuatan dosa kita itu akan bisa dihapus. Ya, berarti berbuat baik secara tidak langsung itu untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk menghapus dosa kita. Oke, yang ketiga apa lagi?
Orang berbuat baik untuk apa? Ya, orang berbuat baik salah satu dengan harapan, dengan berbuat baik ini dia akan mendapat imbalan rezeki, imbalan berkat yang lebih besar lagi. Ini bahkan ya orang Kristen sendiri melakukan hal yang sama loh. Tapi kadang-kadang mereka nggak sadar. Ya, misalnya si A itu seorang pengusaha. 1 tahun ini dia memberikan sumbangan yang begitu banyaknya kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya fakir miskin, ya dan lain sebagainya, panti asuhan, ya mungkin panti jompo dan seterusnya, mungkin sekitar 1 miliar. Setelah dia melakukan sumbangan tersebut, dia berdoa kepada Tuhan. Apa isi doanya? Dia mengatakan, Tuhan, saya bersyukur tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan kepada sesama dengan memberikan sumbangan dengan nilai 1 miliar. Tuhan, saya mohon untuk tahun-tahun akan datang, saya dimampukan lagi, kalau bisa saya diberikan kesempatan untuk bisa membantu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kalau bisa minimal saya bisa membantu sekitar 2 miliar lebih. Ya. Bagi orang yang tidak paham, mendengar doa ini seolah-olah ini doa yang begitu bagus, ya, begitu baik, begitu mulia, ya, yang bersangkutan. Tapi coba kita telaah lebih dalam. Sebenarnya yang bersangkutan itu lagi berdagang dengan Tuhan, lagi trading mereka. Ya, dia lagi bernegosiasi dengan Tuhan. Kenapa? Dengan harapan bahwa tahun depan penghasilan atau pendapatannya itu jauh melampaui saat sekarang. Kalau bisa minimal 2 kali lipat. Sehingga dia dimampukan untuk bisa memberikan bantuan 2 kali lipat bahkan lebih. Oke, kalau kita telusuri dengan demikian, apakah melakukan kebaikan dengan membantu orang itu dengan motivasi kita bisa mendapat berkat yang lebih berlimpah lagi? Apakah itu sesuatu yang benar? Meskipun di dalam ajaran Kristen di Alkitab juga ada dikatakan bahwa Tuhan juga mengajak, menyuruh kita untuk menantang Dia, ya, bahwa dengan kita berani memberi, ya, bahkan ada janji mungkin akan diberikan pengembalian berkat itu mungkin 10 kali lipat dan seterusnya. Bahkan ini juga sering dijadikan oleh para pengkhotbah atau mungkin juga para pendeta, ya, untuk mengajak jemaatnya itu melakukan sumbangan dan seterusnya, ya, dengan iming-iming imbalan dari Tuhan itu berpuluh kali lipat. Apakah ini benar? Saudara coba pikirkan. Berarti melakukan kebaikan ini, ya, tujuannya tetap untuk diri sendiri. Berarti orang yang menerima kebaikan itu ya hanya sebagai objek, sebagai batu loncatan, ya. Nah, tujuan utamanya bukan di sana sebenarnya. Tujuan utamanya adalah agar yang bersangkutan itu tahun depan mendapat berkat yang lebih besar lagi. Nah, jadi dia lagi bernegosiasi atau trading dengan Tuhan, ya. Berikutnya lagi, seseorang itu melakukan kebaikan. Tujuannya untuk apa? Agar keluarganya itu diberkati, dijauhkan dari segala malapetaka, ya, sehingga ada damai sejahtera dalam keluarganya. Berarti kalau begitu, ya, seseorang itu melakukan kebaikan, fokusnya juga untuk diri sendiri dan keluarganya, agar mereka mendapat kebahagiaan dalam hidup, ada damai sejahtera, ya, jauh dari bencana, ya, jauh dari hal-hal yang tidak baik. Berarti dia melakukan kebaikan untuk diri sendiri juga. Selain itu, ya ada juga orang melakukan kebaikan agar anak cucunya, ya, nantinya hidup penuh berkat. Jadi sekarang dia banyak melakukan kebaikan, ya, bantu sana, bantu sini, dan seterusnya, baik itu secara material, moral dan lain sebagainya, dia banyak membantu. Ya, motivasinya agar nanti kelak anak cucunya hidup
penuh berkat. Berarti kalau motivasinya demikian, dia melakukan kebaikan itu fokusnya bukan kepada orang yang dibantu, ya, bukan pada objek yang dia lakukan kebaikan itu, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan anak cucunya. Jadi mungkin ada motivasi lain lagi ya, yang mungkin kita tidak bisa jabarkan satu persatu. Meskipun saya yakin ya, tidak semua orang itu mempunyai motivasi seperti yang saya telah jabarkan. Oke, ini berarti contoh-contoh orang yang melakukan kebaikan dengan motivasi agar untuk kepentingan diri sendiri. Itu adalah motivasi yang A tadi ya. Tadi kan saya katakan ada bagi dalam dua kelompok besar, yaitu motivasi yang A, B. Yang A itu yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Yang B ya, itu motivasi melakukan kebaikan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum saya bicarakan motivasi B, saya ingin menjelaskan dulu efek negatif daripada melakukan kebaikan fokusnya untuk diri sendiri. Kenapa itu lebih bagus? Jangan begini. Jangan melakukan kebaikan itu untuk kepentingan diri sendiri. Efek negatifnya apa? Yang pertama, kita menjadi tidak tulus. Melakukan kebaikan itu menjadi tidak tulus. Tidak tanpa pamrih. Ada sesuatu yang kita harapkan dari berbuat baik itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik agar nama kita menjadi harum, ya, semua orang kenal kita, agar kita mendapat pujian, ya. Bagaimana kalau misalnya apa yang kita inginkan itu nggak tercapai? Kita nggak dapat pujian, ya, bahkan kita mendapat celah dan seterusnya. Bagaimana? Biasanya orang yang demikian akan menjadi marah. Benar ya? Menjadi marah. Karena dia melakukan segala sesuatu itu ada apa-apanya di dalam, tanpa pamrih. Sehingga apa yang dia inginkan kalau tidak tercapai, dia pasti akan marah. Kedua, dalam melakukan kebaikan itu, kalau orang lain juga melakukan hal yang sama, nanti akan terjadi persaingan. Jadi dalam berbuat baik juga itu bisa terjadi persaingan. Saudara percaya ya? Percaya atau tidak, dalam melakukan perbuatan baik juga di dalamnya ada persaingan. Padahal kalau kita tanpa ada untuk kepentingan diri kita sendiri, kita melakukan kebaikan itu, saya rasa tidak perlu ada persaingan. Efek negatif dari persaingan itu apa? Saling menjatuhkan, saling mencemarkan, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang tentu tidak baik. Ya. Efek yang berikutnya lagi apa? Bisa dendam. Ya. Dendam kepada orang yang dia harapkan harusnya memuji dia, tapi tidak melakukan itu. Efek berikutnya, dia tidak akan melakukan kebaikan yang sama lagi untuk di masa akan datang. Itu efek negatifnya ya. Berikutnya, kalau kita melakukan kebaikan juga dengan harapan, saya banyak melakukan kebaikan dengan harapan saya mendapat kesehatan, penyakit saya cepat sembuh, ya, berkat saya berlimpah. Ternyata nggak terjadi. Orang-orang demikian cenderung nanti akan jauh dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena apa yang diharapkan dari Tuhan itu tidak terjadi. Ya, akhirnya apa? Ya, kalau orang Islam dikatakan itu menjadi murtad, ya, jadi berbalik arah. Sedangkan kalau dia tulus, ya, tidak ada mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan kembalian dari Tuhan dan lain sebagainya, apapun yang terjadi setelah dia melakukan kebaikan itu, ya, dia akan tetap melakukan kebaikan. Ya, dia tidak akan berhenti atau berbalik arah. Itu efek negatifnya ya. Dan masih banyak lagi efek negatifnya.
membuat kita menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu buntut-buntutnya untuk diri kita sendiri. Nah, saudara sadar nggak? Ya, banyak sekali orang di dunia ini melakukan segala sesuatu itu, motivasinya itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya di dunia ini semakin berkembang orang-orang yang hidup secara egois. Meskipun seolah-olah mereka itu sangat sosial, ya bersosial dan sangat berdermawan dan lain sebagainya, tapi mereka itu cenderung sebenarnya ada orang yang egois. Karena motivasi melakukan kebaikan itu sebenarnya untuk diri sendiri. Jadi orang lain yang menerima bantuan itu hanya sebagai objek, ya, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jadi inilah kadang-kadang kita coba renungkan. Selama ini saya melakukan kebaikan, sebenarnya motivasinya untuk siapa sih? Sadar nggak? Kalau semua kebaikan yang pernah saya lakukan itu motivasinya untuk diri saya sendiri, tanpa saya sadari, saya terbentuk menjadi orang yang egois. Orang yang egois itu berbahaya, saudara. Karena Tuhan tidak ingin kita itu diciptakan menjadi orang egois. Kita itu orang bersosial, saling membagi. Karena tidak ada orang yang hidup dalam kesempurnaan. Dalam kekurangan itu kita butuh dukungan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi kalau misalnya orang melakukan perbuatan baik itu, motivasinya untuk diri sendiri, tentu menjadi tidak tulus. Akan membentuk dia menjadi orang yang egois. Ya, akan membentuk dia menjadi seorang yang pemarah, pendendam, dan seterusnya. Cenderung negatif, hal-hal negatif yang akan terjadi. Berikutnya tadi yang B itu apa? Lakukanlah kebaikan itu, motivasi melakukan kebaikan itu sepenuhnya untuk Tuhan. Saya pertama sekali waktu mengenal iman Kristen ini dan diajarkan tentang hal ini, saya merasa ini sesuatu yang lucu ya dan jauh dari kebiasaan saya. Meskipun sampai sekarang saya sudah paham, saya belum bisa melakukan itu dengan sempurna. Tapi saya pikir saya punya kewajiban juga untuk men-sharingkan hal ini kepada semua orang. Ya, tanpa untuk kepentingan diri saya sendiri. Jadi ini adalah satu pemikiran yang cukup awam bagi saya. Ya, kenapa saya harus melakukan ini semua itu bukan untuk kepentingan diri saya. Ternyata Tuhan menginstruksikan kita melakukan segala sesuatu kebaikan itu fokusnya untuk Dia. Ya. Supaya apa? Supaya hal-hal negatif itu yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak terjadi pada diri kita sendiri. Selain itu, kenapa harus fokus kepada Tuhan? Apapun yang kita lakukan kebaikan itu. Jadi ya, selama ini kalau kita membantu si A, buntut-buntutnya untuk kebaikan kita atau untuk kepentingan kita. Tetapi yang benar itu adalah kita melakukan kebaikan memang seutuhnya untuk kebaikan yang bersangkutan, ya, dan demi Tuhan. Karena Tuhan mau kita membantu beliau, ya. Tuhan mau membantu orang itu, ya, melalui kita. Tuhan ingin kita menjadi penyalur berkat. Betapa kaya pun saudara, betapa hebat pun saudara, ya, sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau itu tidak melalui berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak menganugerahi itu, tidak akan pernah terjadi. Mungkin apa yang saya sampaikan kepada saudara saat ini, saudara dengarkan, saudara merasa, wah ini Johan tak ngomong apa aja. Saya sekarang begitu kaya, uang saya sudah mungkin tak berapa ratus miliar, bahkan triliunan. Itu semua hasil kerja keras saya. Ya mungkin benar. Ya. Nah, sekarang yang perlu dipertanyakan, apakah hasil kerja keras saudara itu jujur enggak? Ada menipu enggak? Ya, saya bukan tidak percaya ya orang yang punya uang sampai 1 triliun itu
tetap dilakukan dengan benar, ya, tapi sepertinya itu jarang sekali dan kemungkinan itu susah untuk bisa mengumpulkan harta yang begitu banyak dengan kejujuran. Ya, akui aja dalam diri sendiri. Ya. Berikutnya, Tuhan beri kita kesempatan untuk mendapat harta yang begitu banyak. Karena Tuhan mau melalui kita, ya, kita bisa menyalurkan, membantu kepada orang-orang yang butuh. Ya. Jadi, selama ini pemikiran kita, segala sesuatu kebaikan yang kita buat fokusnya untuk diri sendiri, yang mana seharusnya adalah untuk Tuhan, itu ibaratnya dulu waktu manusia belum mempunyai tingkat pemikiran yang lebih baik, manusia selalu beranggapan bahwa bumi inilah sentral dari semua tata surya. Namun kenyataannya, ya, yang menjadi sentral dari tata surya itu bukan bumi, tetapi matahari. Hal ini juga terjadi pada kita, manusia ini, ya, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Yang menjadi sentral dari setiap perbuatan baik kita itu bukan untuk diri kita sendiri, ya, ingat, tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kenapa harus untuk kemuliaan Tuhan? Satu, berbuat baik itu, ya, adalah seharusnya. Tuhan ciptakan manusia itu, mengharuskan manusia itu berbuat baik loh. Saudara sadar atau enggak? Karena dengan kita berbuat baik dan motivasinya bukan untuk diri sendiri, ya, tanpa kita sadari kita sudah memenuhi kekurangan orang lain. Yang mana juga kelebihan orang lain juga kadang-kadang kita butuhkan. Karena kita ini manusia yang hidup bersosial, ya. Kita bukan individu-individu yang bisa hidup sendiri. Jadi kita butuh saling membantu. Saling membantu itulah diaplikasikan atau diwujudkan dalam berbuat baik tadi. Nah, ya, jadi perbuatan baik itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Harus, berarti harus itu adalah kewajiban. Artinya setiap orang itu wajib melakukan kebaikan. Ya. Jadi dalam hidup ini bukan hanya, kalau yang penting saya tidak berbuat salah, tidak membunuh orang, tidak menipu orang, itu sudah benar. Bukan, ya, saudara. Saudara dituntut untuk melakukan kebaikan. Ya. Tapi motivasinya bukan untuk saudara, ya, ingat, ya, tapi untuk Tuhan. Kedua, kenapa kita melakukan kebaikan? Ya. Karena sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan nggak perlu kita bakar uang-uang kertas itu, ya, sampai begitu banyaknya kepada Dia. Dia nggak butuh itu, Dia sudah cukup kaya. Ya, cuma Tuhan mau melalui kita untuk kita bisa membantu orang lain atas nama Dia, bukan atas nama diri kita. Jadi membantu orang lain bukan atas nama diri kita, tapi atas nama Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Ya, jadi membantu orang lain itu sebagai wujud rasa syukur. Rasa syukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan selama ini. Ya, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bahkan sebenarnya kita tidak sanggup mengembalikan. Ya, bahkan dalam jumlah yang kecil, meskipun saudara sudah merasa saudara itu sudah memberikan atau berbuat baik itu sudah sebanyak mungkin. Tapi itu sebenarnya dibanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu tidak seberapa, saudara. Nah, itu perlu kita pahami, ya. Oleh sebab itu, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Salah satu wujud syukur kita itu yaitu dengan banyak melakukan kebaikan. Ya, dan masih banyak lagi alasan, ya, kita melakukan kebaikan tadi. Ya, jadi kalau fokusnya kita melakukan kebaikan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Nah, satu, kita melakukan kebaikan itu menjadi lebih tulus. Tulus, ya, saudara, ya. Saya yakin saudara setuju kalau melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, itulah yang penting. Itulah yang harus dilakukan. Ya, saya kasih contoh satu mengenai melakukan kebaikan itu dengan tulus. Semua orang sebenarnya sudah sadar, sudah tahu bahwa berbuat baik itu harus
tulus. Ya. Satu contoh misalnya gini, ini ada satu keluarga kaya. Kita katakan Bapak A, ya, dia mempunyai aset yang sangat-sangat banyak sekali. Dia mempunyai 2 orang anak, kita katakan si B dan si C. Kedua anak ini juga ya sangat menyayangi orang tuanya, ya, banyak berbuat baik, perhatian, ya, dan seterusnya. Kalau secara kasat mata, bahkan orang tuanya juga nggak menyadari motivasi di sebalik kedua anaknya ini. Dalam gambaran dia, kedua anaknya ini sangat menyayangi beliau, sangat perhatian kepada beliau, ya, dan seterusnya. Pada saat ditelusuri lebih dalam, ternyata 2 anak ini dengan berbuat baik yang seolah-olah sama, mempunyai motivasi yang berbeda. Si B melakukan kebaikan, maksudnya anaknya yang paling besar, karena dia merasa berbuat baik kepada orang tua itu sudah menjadi satu keharusan, satu kewajiban yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah mendapat perhatian, kasih sayang, ya, dan dukungan orang tua sampai dia sekarang telah menjadi orang dewasa, orang yang berhasil dan seterusnya. Jadi dia merasa bahwa dia berbuat baik kepada orang tua adalah satu keharusan. Dan dia berbuat baik bukan melihat kekayaan orang tuanya, bukan. Ya, karena dia juga tidak mengharapkan itu. Si C, anaknya yang kedua atau kita katakan si bungsu, dia melakukan kebaikan dengan harapan bahwa orang tuanya suatu saat, ya, pada saat sudah meninggalkan dunia ini, dia akan bakal mendapat warisan yang jauh-jauh lebih besar. Ya. Jadi motivasi dia melakukan kebaikan atau kasih sayang, perhatian dan seterusnya kepada orang tua, tujuannya agar dia bisa mendapat warisan yang jauh lebih banyak. Kalau bisa itu warisan untuk dia semua. Jadi kita lihat ya, si B anaknya yang besar tadi itu melakukan kebaikan, perhatian, kasih sayang kepada orang tua itu tulus. Karena dia tidak mengharapkan imbalan. Sedangkan si C, anaknya yang kecil, melakukan hal-hal baik, menyayangi orang tua, tujuannya itu agar suatu saat dia mendapat imbalan warisan yang jauh lebih besar. Nah, terlihat 2 hal ini berbeda ya. Satu melakukan dengan tulus, ya, ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu, dan satu lagi ada pamrihnya, ada imbalannya, ada sesuatunya. Yang menjadi pertanyaan, sekarang kita selama ini melakukan kebaikan kepada orang lain, ya, contohnya kita melakukan kebaikan itu sama dengan melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Apakah sama dengan anak yang besar si B tadi, atau sama seperti si C tadi? Coba tanya dalam diri sendiri, ya. Oke, selanjutnya antara si B dan si C tadi, kalau itu adalah anak saudara, menurut saudara mana yang paling bagus? Tentu si B ya, karena dia menyayangi saudara, menyayangi orang tuanya dengan tulus, tanpa iming-iming sesuatu. Hal itu juga lah sebenarnya apa yang Tuhan mau kita lakukan terhadap dia. Lakukanlah segala sesuatu itu atas nama Tuhan. Ya, lakukanlah dengan tulus. Jangan lakukan karena ada imbalan sesuatu, mengharapkan imbalan. Ya, meskipun Tuhan ada menjanjikan hal itu kepada kita. Begitu juga mungkin orang tua daripada yang kaya ini juga ada menjelaskan, memberitahu kepada anaknya, siapa yang nanti paling sayang kepada saya, siapa yang paling berjasa dan lain sebagainya, ya mungkin saya akan kasih warisan yang paling besar. Tapi kalau motivasinya dalam melakukan kebaikan itu adalah kepada untuk kepentingan diri sendiri, ya tentu ini bukan satu perbuatan yang boleh dikatakan bukan perbuatan yang benar. Kelihatannya baik, tapi tidak benar. Ya. Oke, saudara, sampai di sini kiranya sharing ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita. Tapi saya sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Ya, dan pada kesempatan ini
Saya juga bukan menggurui, saya hanya men-sharingkan apa yang saya dapat selama ini dari iman saya. Ya. Kalau saudara merasa itu adalah benar, boleh diambil. Kalau tidak, abaikan aja. Kalau ini berguna dan bermanfaat bagi saudara, alangkah bagusnya. Saudara juga boleh sharingkan video ini kepada semua orang, kepada teman-teman saudara, dan seterusnya. Oke ya guys ya, nanti kalau ada kesempatan-kesempatan lain, saya akan buat video-video lain lagi yang berhubungan dengan iman saya, iman Kristen saya, apa yang saya dapat selama ini, saya akan bagikan. Video-video begini berguna ya bagi orang yang meskipun maksud saya selain orang yang sudah beragama Kristen, yang non Kristen juga menurut saya bagus ya, minimal menambah wawasan kita. Ya, itu aja. Sampai sekian. Terima kasih.